Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Fauzan Nasrullah dengan NIM 3333 dari kelompok 21 Praktikum Statistika 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara mengerjakan soal probabilitas dengan dua software yang berbeda. Sebelum kita mengerjakan, kita lihat terlebih dahulu permasalahannya. Oke. Oke. Di sini dapat dilihat soal nomor satu. Terdapat rata-rata dua kesalahan cetak huruf di setiap 5 halaman sebuah buku. Hitunglah peluang akan terdapat dua kesalahan cetak huruf dari 7 halaman yang diperiksa. Oke, jadi untuk di soal nomor satu ini, jenis distribusi yang akan kita gunakan adalah distribusi Poisson. Kenapa? Alasannya karena ini mencari probabilitas dalam interval waktu yang telah ditentukan. Eh, jadi kita coba. Nah, untuk S-nya atau yang ketiga itu kan eh, dua kesalahan gitu dua untuk mainnya. Nah, didapat dilihat itu dulu. Nah, ada rata-rata dua kesalahan cetak huruf di setiap 5 halaman buku. Jadi kita gunakan sama dengan 2/5 halaman lalu. Karena yang kita cari kesalahan dalam 7 halaman, maka kita kalikan dengan 7. Dapat hasil 2,8. Lalu karena kumulatif, kumulatifnya kita tulis false. Karena kita ingin mencari probabilitas dari kejadian ini. Terus setelah itu kita gunakan selingan Poisson distribution. Kita tab, lalu kita pilih ini, itu dapat hasilnya yaitu 0,2384 atau setara dengan 23,84%. Lanjut di soal berikutnya. Di sini peluang pembelian suatu televisi berwarna di suatu toko adalah 0,3. Hitunglah peluang bahwa pembelian televisi yang ke-10 di toko tersebut merupakan pembelian televisi berwarna yang kelima. Oke. Buat soal nomor 2 ini menggunakan jenis distribusi negatif binomial. Kenapa? Karena ada target sukses dan jumlah percobaan belum ditentukan dari awal. Lalu penyelesaiannya bisa kita gunakan untuk X sendiri karena ini mencari pembelian televisi yang ke-10 digunakan yang ke-10 untuk nomor fps-nya kita gunakan 5, nomor of fails-nya 10 dikurang 5, 5. Probabilitasnya udah kita dapat di soal yaitu 0,3. Nah, untuk uh, misalnya yaitu false. Karena false ini kita mencari probabilitas yang tepat yaitu tepat di 5. Gunakan rumusnya negatif minimum ini minimum distribution. Kalau kita pilih yang pada di 5 ini ya, kita kita pilih yang ini, kalau ini, dan lupa kita tutup. Dan dapat hasilnya 0,051 untuk ini. Eh, jadi hasilnya itu 5%, 5,1%. Nah, dilanjut untuk nomor ketiga. Sebuah survei kebersihan gigi memperlihatkan bahwa 3 dari 4 orang sudah pergi ke dokter gigi dalam 2 bulan terakhir.
Apabila ada empat orang terpilih secara acak, hitunglah probabilitas dua di antaranya pergi ke dokter 2 bulan lalu. Nah, di soal nomor tiga ini menggunakan distribusi binomial. Eh, karena ada n percobaan yang jelas, lalu peluang sukses diketahui, bukan mencapai percobaan keberapa. Nah, lalu kita untuk penyelesaiannya, number of s, di sini kita bisa lihat number of s-nya, kita pilih 2. Lalu trials-nya, karena dalam di sini dilihat 4 orang, ini 4 orang terpilih secara acak, kita pilih 4. Untuk probability-nya, di soal kan tadi dilihatkan bahwa survei kebersihan gigi memperlihatkan 3 dari 4 orang sudah pergi ke dokter gigi dalam 2 bulan terakhir. Jadi kita masukkan probabilitasnya 3/4. Lalu untuk kumulatifnya, karena kita ingin mencapai hasil yang tepat, yaitu 2 orang, dan bukan di bawah dari 2 orang, kita menggunakan false. Lalu kita cari, yang misalnya sama dengan binom bis. Oke, lalu kita pilih angkanya, masukkan, tutup, dapat hasilnya 0,2104. Nah, yang terakhir yaitu hypergeometric estimate. Yang nomor 4, kenapa hypergeometric? Nah, di sini kan dalam sebuah kotak terdapat 7 bola yang 3 diantaranya berwarna merah. Jika dari dalam tersebut diambil 3 bola secara acak, hitunglah bola terambilnya 1 bola berwarna merah pada pengambilan bola tersebut. Oke, untuk yang nomor 4 ini kenapa hypergeometric? Alasannya karena memilih sampel random dari sejumlah item. Jadi kita mencari 1 bola merah dari bola yang mana ada dari 7, lalu kita masukkan. Nah, sampelnya kita mencari satu, number of sampelnya karena kita mengambil 3 bola acak dari 7, kita tulis 3. Untuk populasinya, 3 bola merahnya ada berapa? Di soal tadi tertulis ada 7. Jadi mengambil 3 bola acak, tapi bola merahnya ada kemungkinan keambil semua. Number of populasinya itu 7. Lalu untuk muatnya, karena kita ingin tepat di angka 1, itu bakal false. Dan penerapan omset sama dengan type yang ini distribution. Lalu kita masukkan akunnya, tutup. Oke, dapat hasilnya 0,5147 atau sekitar 51%. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya yaitu RStudio. Kita buka terlebih dahulu RStudionya. Kita buka, saya baru menggunakan Ctrl C Pen. Lalu selanjutnya kita masukkan program ini. Yang pertama itu kita menginstal package dan mengaktifkan package. Step dengan sini sudah tertulis package distribution successfully unpacked. Berarti kita sudah bisa menggunakannya. Di sini install package dulu, lalu library untuk memanggil package-nya. Lalu ke codingan selanjutnya untuk menyelesaikan soal nomor 1. Nah,
Distribusi Poisson untuk soal nomor satu, lambdanya didapat yaitu 2 per 5, yaitu eh, ruang sebelumnya, di mana rata-rata salnya 2 dari 5 halaman, lalu kita kalikan dengan 7, mendapat rata-rata yang baru. Rata-rata kesalahan setiap huruf di setiap halaman itu dikali 7 halaman. Lalu untuk X-nya, yaitu 2, yaitu peluang tepat dua kesalahan cetaknya. Nah, untuk menyelesaikannya, kita menggunakan eh, rumus di voice atau distribusi Poisson ini. Itu kita copy, lalu kita run. Nah, dapat hasilnya 0,238, terus sekitar 23%. Kita lanjut dengan selanjutnya, yaitu nomor 2, distribusi binomial negatif atau negatif binomial. Di sini distribusi binomial negatif dapat hanya itu 5 atau target jumlah suksesnya. X-nya yang kita lakukan itu 10, total semua percobaan, dan P-nya atau probabilitasnya itu 0,3. Peluang kejadian suksesnya. Nah, untuk peluang distribusi binomial negatif, rumus sendiri menggunakan DN binom, lalu kita copy, untuk kita blok, lalu kita run, jadi dapat hasilnya 0,051. Selanjutnya, kita soal 3, dia distribusi binomial. Distribusi binomial tadi, distribusi binomial, N-nya kita dapat itu 4, jadi total semua percobaan. P-nya probabilitasnya, kita gunakan 3 per 4, yang tadi hasilnya 3 per 4 orang itu sudah terdaftar dalam 2 bulan. Lalu X-nya itu 2, jumlah sukses yang kita harapkan. Nah, untuk ruang distribusi binomial, kita menggunakan rumus yang kurang lebih mirip, yaitu D binom. Setelah itu kita blok, lalu kita run, dan didapat hasilnya itu 0,2109, sekitar 21%. Lanjut di soal yang terakhir, kita paste. Nah, distribusi hypergeometrik. Yang besarnya atau jumlah total bolanya itu 7, K-nya yaitu 3, yaitu jumlah bola merah di populasi. Nah, yang kecilnya, jumlah bola yang diambil ada 3. Jadi ada kemungkinan juga mendapat 3 bola semuanya ini merah. Lalu X-nya 22, itulah. Nah, distribusi hypergeometrik ini menggunakan rumus di hyper. Nah, setelah itu kita blok, lalu kita run, dia dapat hasilnya yaitu 0,5142 atau sekitar 51%. Mungkin sekian ini sekian video tutorial yang bisa saya sampaikan. Lalu kesimpulannya, eh, baik menggunakan Excel maupun menggunakan RStudio diperoleh probabilitas yang sama. Jadi saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.